Selamat datang dan selamat siang di channel Handbook. Di video kali ini saya akan membahas tentang seputar HTML bagi pemula. Oke, mungkin dari kalian udah ada yang familiar dengan HTML itu sendiri, atau bisa disingkat dengan Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar yang dibuat untuk mendesain atau menyusun sebuah website dan aplikasi web lainnya. Oke, fungsi dari HTML itu sendiri yaitu mengatur tampilan dari struktur dari web itu sendiri. Contohnya menyusun paragraf, heading, bahkan kita bisa memasukkan tabel di dalamnya, maupun gambar dan link untuk menuju ke tab-tab web lainnya. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja lanjut ke codingannya. Oke, di sini saya memakai codingan Sublime Text. Tapi untuk sebetulnya kode editornya itu bisa macam-macam, bisa kita pakai notepad bawaan dari Windows-nya sendiri. Ini bisa pakai ini dari note, tinggal tulis HTML, terus jangan lupa kasih penutupnya, atasnya itu kita kasih head sebagai pembuka, terus kita kasih tutup, kok detail head lagi head. Nah, seperti ini ya, kayak gini lah modelnya, tapi ini fitur aslinya. Kita bisa nulis di sini, dan yang kedua kita bisa pakai Visual Studio Code. Visual Studio Code sendiri itu bisa, cuman apa ya, kalau di device saya itu agak berat, jadi saya pakai Sublime Text. Ada kok Visual Studio Code saya di sini. Nah, modelnya itu kayak gini, Visual Studio Code. Ini ada beberapa file saya, file dari pembuatan form. Untuk gambarannya seperti ini, Visual Studio Code seperti ini. Oke, kita silang lagi untuk Visual Studio Code, dan kita langsung masuk saja ke Sublime Text-nya ya. Dari Sublime Text itu sendiri, kita pertama tinggal cari HTML ke bawah, paling bawah sendiri, terus klik HTML. Jangan lupa di shift-nya untuk pertama pengenalan tentang HTML. Saat save sebuah file, jangan lupa diakhiri dengan titik HTML agar bisa terbaca di web browser nanti. Jika tidak memasukkan titik HTML, maka hanya sebuah jadi catatan kode editor saja, bukan masuk ke dalam webnya. Jadi nggak bakal kebaca di Chrome. Pertama yang kita perlukan untuk membuat dalam struktur HTML itu sendiri, memerlukan yang namanya bagian. Untuk bagiannya, strukturnya itu seperti ini. Ada document HTML, head. Dalam head itu terdapat title, meta charset, terus ada script, dan ada juga satunya itu untuk CSS style. Untuk CSS itu sendiri sebenarnya bisa kita gabungkan di dalam head sini, tapi untuk saran itu saya kurang menyarankan karena jadi acak-acakan. Jadi mendingan kalau mau digabungkan dengan CSS, kemungkinan filenya bisa diatur aja. Kita buat file baru kayak gini. New, kita nambah file lagi di sini CSS, nanti taruh di sini. Ini untuk meta charsetnya kita hapus dulu. Terus kita tinggal nulis style tab, akan muncul style tab, style CSS. Nah, di sini nanti kita nulisnya style CSS ini, tapi untuk yang ini tuh nama folder dari file yang di sini. Jadi kita kayak menghubungkan semua program CSS-nya, kita taruh di sini tapi dihubungkan melalui style tab, style CSS ini. Itu nanti, coy. Jadi kita skip dulu untuk style. Ini kita di dalam head itu terdapat title itu judulnya itu kita tulis pengenalan HTML sama seperti nama filenya, pengenalan HTML. Oke, kayak gini ya. Aku akan kasih spasi biar aku paham lah, biar kita bisa membedakan. Yang pertama, doctype HTML ini seperti kayak watermark ya, untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML.
Jadi dokumennya ini khusus buat HTML, tapi bisa digabungkan, tapi dalam bentuk head. Di dalam head itu kita bisa masukkan JavaScript dan CSS lainnya, untuk program-program lainnya. Tapi untuk program HTML itu sendiri kita masukkan di bagian body. Di sini, nanti kita masuknya di sini. Terus HTML itu untuk membuat dokumen HTML, jadi kayak pembungkusnya, kayak kapsulnya. Kapsul semua bagan ini kita bungkus dengan tulisan titik HTML dan diakhiri dengan /HTML sebagai penutup. Terus setelah kita mengetik HTML dan kita bikin kepalanya, head itu sebagai kepala kayak gini modelnya. Bagian head itu bagian yang sini guys, yang atas ini sampai ke bawah sini, sampai bawahnya set as default. Ini untuk yang ke bawah sini udah, yang sebelah sini udah masuk body, kalau yang atas ini masuk head. Seperti itu gambarannya. Dan head itu sendiri fungsinya menunjukkan bagian penting pada halaman web. Bagian pentingnya itu yang di atas, kayak halaman webnya, terus link-linknya. Oke, mungkin untuk kalian udah paham, ada beberapa yang paham, ada beberapa yang belum, karena HTML itu sendiri sangat mendasar dan sangat gampang dipelajari. Oke, kita lanjut selanjutnya. Setelah kita bikin head dan kita tutup dengan head juga. Jadi untuk bagian head kita tutup dan kita akhiri setelah penulisan judul. Jadi di dalam judul itu, dalam head itu terdapat judul. Baru kita tutup dengan head. Dan kita mengarah ke body. Body itu sendiri adalah untuk semua konten website yang mewakili beberapa dokumen-dokumen penting yang ada di website. Contohnya itu seperti di sini. Body itu termasuk Gmail, image, sama yang ini. Terus gambar Google-nya itu masuk ke dalam golongan body. Oke, saya contohkan. Saya ketik di sini hello world. Saya shift dan kita buka di webnya, maka akan muncul. Nah, jadi yang title itu masuknya di sini guys, di bagian tag halaman. Jadi title itu fungsinya untuk menamai sebuah tag halaman. Terus dan yang lain sebagainya itu headnya masuk sini. Sedangkan hello world tadi kan udah masuk body. Jadi yang item ini bagian head dan yang kertas putih ini masuknya ke tag body. Tag body itu bisa diisi macam-macam. Itu bisa kita pakai paragraf, bisa diisi paragraf. Misal ya, kalau ini kan cuma hello world aja, terus kita tambahin hello world saya belajar HTML. Oke, kayak gini. Kan kita sudah spasi. Kita taruh di bawah. Kita enter sendiri tanpa menggunakan atau sintaks. Kita shift, pindah ke home, terus kita refresh. Kita nggak bakal pindah ke bawah karena tidak ada sintaks setelah huruf hello world. Jadi sarannya kalau menambah sintaks lagi biar dia bisa pindah baris dengan menambahkan BR. Jadi setelah BR dan sebelum saya belajar HTML kita tulis BR. Kita shift, kita refresh dan baru berhasil. Oke. Untuk tutorial sampai di sini terlebih dahulu aja. Di tutorial selanjutnya saya akan mengenalkan beberapa tag-tag yang terdapat dari body, yaitu paragraf, H3, heading 1 sampai heading 6, terus BR, membuat baris, membuat garis, M, strong, dan image, dan macam-macam lainnya, pembuatan form, pembuatan tabel. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share. Bantu channel ini dan support terus sampai 100 subscriber. Terima kasih, selamat siang.